Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Tubuh yin ekstrim mirip dengan tubuh racun yang menyedihkan. Itu adalah konstitusi tubuh khusus yang sangat langka di dunia. Atributnya berada di sisi dingin, dan begitu diaktifkan, itu dapat memicu kekuatan langit dan bumi. Dikatakan bahwa dimanapun tubuh yin ekstrim muncul, langit dan bumi akan membeku, dan segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil akan menjadi putih. Salju musim dingin akan menari di mana-mana, dan dunia akan menjadi api penyucian putih. Tanpa menyebutkan hal lain, fakta bahwa itu sama terkenalnya dengan tubuh racun yang menyedihkan sudah cukup untuk membuat banyak orang khawatir. Situasi yang ditunjukkan Ling Bingsuang saat ini persis sama dengan deskripsi tubuh yin ekstrim dalam legenda. Sial, kenapa wanita ini memiliki tubuh seperti hantu? Ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit jelek ketika dia melihat roh es dingin ekstrim di dalam tubuh Ling Bingsuang ditelan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata indah Ling Bingsuang yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat ini. Tubuhnya tiba-tiba berdiri, dan aura yang sangat dingin juga menyapu. Di saat yang sama, Xiaoyan buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat. Sepasang mata indah Ling Bingsuang benar-benar kosong saat ini. Tidak ada sedikit pun semangat di dalamnya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa wanita ini saat ini sedang menatap Xiaoyan dengan seksama. Seolah-olah dia ingin membunuh Xiaoyan atas tindakannya yang tidak sopan sebelumnya. Merasakan niat membunuh di mata Ling Bingsuang yang sedingin es, Xiaoyan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Tubuh Ling Bingsuang yang halus bergetar. Dalam sekejap mata dia sudah muncul di depan Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya dan es yang sangat dingin langsung menutupi telapak tangannya yang ramping. Kemudian, dia dengan kejam menampar wajah Xiaoyan. Wanita ini, sungguh kecepatan membaca yang mengerikan. Xiaoyan selalu tahu kengerian Ling Bingsuang. Tetapi baru pada saat inilah dia benar-benar merasakan kekuatan tirani pihak lain setelah menyaksikan kecepatannya yang mengerikan. Sosok Xiaoyan juga dengan cepat mundur. Kakinya menghentak keras ke tanah, dan tubuhnya sedikit condong ke belakang. Baru saat itulah dia berhasil menghindari tamparan Ling Bingsuang. Kemudian, tanpa menunggu Xiaoyan menstabilkan tubuhnya, Ling Bingsuang menyusul lagi. Menghadapi serangan Ling Bingsuang yang tak ada habisnya, Xiaoyan terus menyerang dan menerima semua serangan Ling Bingsuang. Setelah itu, Ling Bingsuang bahkan melepaskan jalan besar es. 20 cermin es dilepaskan pada saat yang sama, mengelilingi Xiaoyan dari segala arah. Gelombang angin energi yang tajam terus-menerus menyerbu ke arah Xiaoyan. Jika bukan karena jalan besar kehampaan, bahkan Xiaoyan akan menderita cukup banyak kerusakan karenanya. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan terkejut saat mengetahui bahwa gua di bawah gunung berapi itu tanpa disadari telah tertutup sepenuhnya oleh es. Hal ini tidak hanya terbatas pada keempat dinding gua, tetapi juga magma yang awalnya bergolak. Cahaya api yang panas telah lama menghilang. Sebaliknya, itu adalah semacam warna hitam seperti batu bara yang gelap. Seluruh permukaan magma pada dasarnya telah sepenuhnya mendingin. Selain itu, dengan semakin tebalnya es dingin yang menutupi goa, kemungkinan besar Xiaoyan tidak akan punya tempat untuk mundur jika ini terus berlanjut. Xiaoyan tidak dapat menahan senyum getir di dalam hatinya. Manifestasi yin ekstrim Ling Bingsuang kini telah meletus. Meskipun energi yang terkandung dalam roh es dingin ekstrim tidak lagi menjadi masalah, Ling Bingsuang saat ini bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Jika dia ingin menyelesaikan semua bahaya ini, dia harus menghentikan Ling Bingsuang. Tetapi, memikirkan suatu hal dalam hatinya, Xiaoyan tidak dapat menahan keraguan. Hasil seperti itu mungkin bukan sesuatu yang dapat ia tanggung. Atau mungkin, itu bukan sesuatu yang dapat ditanggung Ling Bingsuang. Menurut catatan dalam buku-buku kuno yang pernah dibaca Xiaoyan di masa lalu, sejak zaman kuno, kemunculan tubuh yin ekstrim sangatlah langka. Terlebih lagi setiap kali muncul, ia selalu muncul di kelompok wanita. Ini mungkin karena sifat dingin bawaan tubuh wanita. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada metode untuk mengendalikan konstitusi khusus tubuh yin ekstrim. Tentu saja ini tidak berarti bahwa tidak ada cara untuk mengatasinya hanya karena buku-buku kuno tidak memilikinya.
Xiaoyan pernah ingat bahwa ketika dia menyebutkan masalah ini kepada Yao Lao saat itu, Yao Lao pernah mengatakan bahwa esensi tubuh yin ekstrim disebabkan oleh yin dan kekuatan dingin yang berlebihan. Itu juga dibagi menjadi bawaan dan diperoleh. Tubuh bawaan adalah bawaan untuk yin dan kekuatan dingin, tetapi konstitusinya akan memiliki masalah inkubasi. Bisa beberapa tahun atau bisa seumur hidup. Adapun tubuh yang diperoleh, itu disebabkan oleh akumulasi yin dan kekuatan dingin dalam jangka waktu yang lama. Begitu tubuh yin ekstrim yang diperoleh terbentuk, tidak akan ada lagi metode untuk menebusnya. Namun Yao Lao secara pribadi membantah jawaban pasti ini. Karena tubuh yin ekstrim disebabkan oleh energi gelap dan dingin yang berlebihan, selama seseorang dengan tubuh yang sangat kuat dan ganas bersetubuh dengannya, secara logika akan ada peluang keberhasilan yang sangat tinggi. Tentu saja sejak zaman kuno, tidak ada kekurangan orang yang mencoba melakukannya. Lupakan tentang persetubuhan. Sangat sulit bagi seorang ahli biasa untuk mendekati seseorang dengan tubuh yin ekstrim. Bahkan jika mereka mampu mendekati dengan paksa, kebanyakan dari mereka tidak akan mampu bertahan karena energi gelap dan dingin yang berlebihan di sekitar tubuh orang tersebut. Setelah itu mereka akan dibunuh dengan kejam oleh seseorang dengan tubuh yin ekstrim. Dari kelihatannya, Xiaoyan adalah pengecualian di antara semua ini. Setelah ragu-ragu cukup lama, Xiaoyan kembali sadar. Ia menemukan bahwa hanya ada jarak beberapa puluh meter antara dirinya dan Ling Bingsuang. Ling Bingsuang telah menyerap sepenuhnya roh es dingin ekstrim. Ia hanya selangkah lagi dari ranah pengembalian asal. Jika Xiaoyan tidak bisa mengendalikannya sekarang, semuanya akan terlambat. Sialan, aku janji aku akan bertanggung jawab padamu sampai akhir. Xiaoyan diam-diam mengumpat dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. 3 teknik gajah langsung ditampilkan. Api yang ganas langsung melilit tubuhnya. Dia dengan kuat meraih tangan Ling Bingsuang yang sekali lagi menyerangnya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain melambai dengan keras. Sebuah kekuatan tak terlihat langsung merobek daun panjang biru es yang melilit tubuh Ling Bingsuang yang cantik. Singkat cerita, ledakan yang teredam terus bergema tanpa henti di dalam goa. Sosok manusia melintas di kedalaman goa, terus-menerus dengan mudah menghindari es yang menyerangnya. Xiaoyan, matilah! Di dalam goa, hanya terdengar teriakan halus yang dipenuhi dengan niat membunuh. Beberapa es yang dipenuhi dengan hawa dingin sekali lagi melesat maju, menusuk tanpa ampun ke arah pemuda berjubah hitam itu. Menanggapi hal ini, pemuda berjubah hitam itu hanya memutar tubuhnya dan dengan mudah menghindari semuanya. Melihat serangannya berhasil dihindari dengan mudah, wajah wanita cantik itu yang kelelahan kembali menunjukkan ekspresi marah. Sambil menyeret tubuhnya yang lelah dan rapuh, dia melangkah maju dengan kedua kakinya yang kesakitan, lalu menyerang pemuda berjubah hitam itu. Namun segera setelah itu, tubuh wanita itu tiba-tiba lemas dan dia jatuh tak berdaya ke tanah. Pria berjubah hitam itu bereaksi dengan cepat dan dia langsung muncul di depan wanita itu. Kedua tangannya terulur untuk menopangnya. Lepaskan ratu ini. Raungan yang dipenuhi amarah itu agak serak. Sepasang mata biru es yang indah benar-benar merah pada saat ini. Dengan putaran tangannya, sebuah es segera mengembun di telapak tangannya dan dengan kejam menusuk ke arah dada pemuda berjubah hitam di depannya. Namun saat es itu menembus jubah hitam dan menyentuh dada pemuda berjubah hitam itu, es itu seperti menghantam dinding besi dan langsung hancur. Pada saat berikutnya, wanita itu benar-benar menggunakan sedikit kekuatan yang tersisa untuk membuka bibirnya dan menggigit dada pria itu dengan ganas. Seolah-olah takut menyakiti wanita itu dalam pelukannya, pemuda berjubah hitam itu tidak menggunakan kekuatan apapun dari awal hingga akhir. Xiaoyan, saat aku pulih, aku pasti akan membunuhmu. Tiba-tiba, air mata di mata indah wanita dalam pelukannya akhirnya mengalir keluar. Xiaoyan melingkarkan lengannya dan memeluk tubuh wanita yang lembut itu lebih erat lagi ke dalam pelukannya. Maaf, dalam situasi itu, jika aku tidak melakukan apapun, maka tubuh yin ekstrimmu kemungkinan besar akan meletus sepenuhnya. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang dapat menekannya. Ucap Xiaoyan, kamu tidak perlu peduli tentang itu. Ucap Ling Bingsuang, aku hanya ingin menyelamatkanmu. Jawab Xiaoyan, kamu tidak layak. Wanita dalam pelukannya meneriakkan 3 kata serak itu dengan marah. Dan Xiaoyan pun terdiam karenanya. Lalu menurutmu, apa yang harus aku lakukan agar layak? Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia menatap tajam ke arah wanita lembut dalam pelukannya. Dan ada kemarahan yang mendominasi di matanya. Ketika Ling Bingsuang mendengar kata-kata Xiaoyan, seluruh tubuhnya tiba-tiba tercengang. Terutama ketika dia melihat mata Xiaoyan. Hatinya tidak bisa menahan gemetar. Bibir merahnya terbuka sedikit, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seketika, di bawah tatapan kaget Ling Bingsuang, Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menghisap bibir merah lembut Ling Bingsuang. Mengabaikan perlawanan Ling Bingsuang, ia menciumnya dengan paksa. Setelah beberapa lama, Xiaoyan akhirnya melepaskannya. Tatapan tajamnya masih menatap Ling Bingsuang dalam pelukannya.
Tatapan yang mendominasi itu benar-benar membuat jantung Leng Bingsuang berdebar kencang. Dan pikiran dalam benaknya belum pulih dari ciuman yang mengejutkan tadi. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia sekali lagi membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kau berpikir bahwa hanya laki-laki yang lebih kuat darimu yang layak menjadi suamimu, maka aku akan menggunakan kekuatanku untuk menaklukkanmu sekarang." Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria itu tidak menunggu Leng Bingsuang membuka mulutnya untuk membantah. Tubuh pria itu langsung mendorong wanita dalam pelukannya ke bawah. Di bawah seruan tajam wanita itu, pria itu dengan sombong dan tanpa ampun merobek gaun panjang yang dikenakan wanita itu lagi. Pada saat berikutnya, bagian dalam gua dipenuhi dengan musim semi. Keduanya baru meninggalkan dasar gunung berapi tersebut pada siang hari berikutnya dengan ekspresi yang berbeda. Ketika mereka berdua muncul di dunia luar, dokter peri kecil dan yang lainnya yang dipimpin oleh Raja Utara telah tiba. Mereka sedang menunggu Xiaoyan muncul. Penampilan Xiaoyan tentu saja menarik perhatian kelompok elit Dodi. Seketika, kelompok itu membungkuk hormat kepada Xiaoyan. "Ketua," suara yang dipenuhi aura yang mengesankan bergema tanpa henti di dalam pegunungan ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius saat mendengarnya. Tianying dan yang lainnya di samping sudah pulih setengahnya dengan bantuan pil obat tingkat 5 milik Xiaoyan. Meskipun aura mereka masih lemah, mereka mampu bergerak sendiri. Ketika mereka menemukan sekelompok orang ini, mereka hampir mengira bahwa kelompok Qinzuo datang untuk menyerang lagi. Baru pada saat inilah mereka melihat sikap kelompok orang ini terhadap Xiaoyan. Baru saat itulah mereka mengerti dalam hati mereka bahwa kelompok orang ini sebenarnya adalah para ahli yang dibawa Xiaoyan bersamanya. Saat mereka memahami hal ini, beberapa dari mereka tanpa sadar merasakan kejutan. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, tidak disangka bahwa Xiaoyan di depan mereka jauh dari Xiaoyan yang mereka kenal saat itu. Tidak hanya kultivasinya yang sangat kuat, tetapi ia juga memiliki faksi sendiri. Itu benar-benar kasus seorang sarjana yang dipandang dengan cara berbeda setelah 3 hari terpisah. Akan tetapi sementara sebagian besar tatapan orang-orang tertuju pada Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa mata dokter peri kecil tanpa sadar telah bersentuhan dengan Leng Bingsuang, yang wajah cantiknya tampak acuh tak acuh. Seketika, firasat buruk segera muncul dalam hati Xiaoyan. Wajah Leng Bingsuang yang halus tanpa ekspresi, tetapi ada jejak kebencian di matanya saat dia melirik pemuda berjubah hitam di sampingnya dari waktu ke waktu. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga berdiri diam di depan Xiaoyan. Puluhan tatapan mata tertuju pada tubuh Xiaoyan secara bersamaan. Mata mereka penuh dengan rasa hormat. Setelah menyaksikan kecepatan mengerikan yang ditunjukkan Xiaoyan hari itu, rasa takjub di hati mereka semakin meningkat. Kecepatannya terlalu menakutkan, bahkan jauh lebih cepat daripada Raja Utara yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak mengherankan jika Xiaoyan mampu membunuh Qinzu. Tanpa kekuatan yang cukup, akan sangat sulit bagi orang biasa untuk melakukan hal seperti itu. Selanjutnya, Xiaoyan mempercayakan Tianying untuk memimpin 30 lebih ahli Dodi ke gua tempat tinggalnya untuk beristirahat. Dengan Xiaoyan yang meminta, Tianying tentu saja jauh lebih sopan kepada orang-orang ini. Kelompok itu segera pergi. Hanya menyisakan Xiaoyan, Leng Bingsuang, dan 3 orang lainnya. 2 lainnya tentu saja adalah dokter peri kecil dan Cai Er. Sejak Cai Er mulai mengikuti dokter peri kecil, meskipun dia jarang berbicara, setiap tindakannya sesuai dengan pikiran dokter peri kecil. Hanya dalam beberapa bulan, pemahaman diam-diam di antara mereka berdua telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Cai Er secara alami dapat merasakan suasana aneh antara dokter peri kecil dan Leng Bingsuang. Ekspresinya langsung menjadi gelap saat dia menatap Leng Bingsuang dengan permusuhan yang melonjak dari kedalaman matanya. Pada saat yang sama, origin Qi yang kuat di tubuhnya mulai beredar. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya tepat saat Cai Er hendak marah. Ia meraih pergelangan tangan Cai Er, dan Cai Er segera pulih. Matanya yang penuh hormat segera menatap Xiaoyan di depannya. "Guru." Cai Er menundukkan kepalanya dan memanggil dengan takut-takut. Xiaoyan mengerutkan kening dan mengangguk. Tak lama kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Cai Er, kultivasimu saat ini tidak lebih lemah dariku, tetapi temperamenmu masih dangkal. Jadi aku tidak bisa mengajarimu terlalu banyak. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa orang hidup untuk diri mereka sendiri. Sebelum kamu melakukan apapun, kamu harus berpikir jernih tentang tujuan melakukannya. Dan mengapa kamu melakukannya? Orang tidak bisa selalu tenggelam dalam masa lalu. Kamu masih memiliki jalan panjang untuk masa depan. Aku tidak ingin kamu tertekan seperti ini. Dan saudaramu juga tidak ingin kamu menjadi seperti ini," ucap Xiaoyan. Mendengar perkataan Xiaoyan, kilatan cahaya melintas di mata Cai Er yang indah. Sosok yang dikenalnya juga muncul di benaknya. Meskipun kakaknya telah tewas, di dalam hatinya, saudaranya akan selalu ada dan menemaninya selamanya. Beberapa saat kemudian, lapisan kabut tipis tiba-tiba muncul di mata Cai Er. Setelah itu dia berbicara kepada Xiaoyan sebelum pergi sendiri. Xiaoyan juga memperhatikan punggung Cai Er yang pergi.
Setelah itu ekspresinya rumit saat dia melihat dua orang di depannya. Sekarang masalah Chaeer baru saja terselesaikan. Masalah antara dua orang wanita di depannya benar-benar sulit untuk ditangani. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tak dapat menahan senyum getir di dalam hatinya. Dia menyelamatkan api orang lain, tetapi sulit untuk menyelesaikan masalah yang telah ditimbulkannya. Pada saat ini, kedua wanita itu saling menatap dengan mata mereka yang indah. Konfrontasi yang tak terlihat itu menyebabkan suasana di udara menjadi semakin mencemaskan. Ini adalah perang tanpa asap. Tidak ada angin dan tidak ada ombak, tetapi seperti lautan yang penuh badai. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah getir dalam hatinya. Butuh waktu lama sebelum dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah di antara mereka berdua, menghalangi garis pandang mereka. Namun saat Xiaoyan mengira bahwa ini akan dapat mengakhiri pertempuran ini, kedua orang yang awalnya tenang itu malah mengangkat tangan mereka dengan sikap seperti hantu, seolah-olah mereka telah setuju sebelumnya. Di hadapan tatapan Xiaoyan yang terkejut dan ketakutan, kedua telapak tangan meraung bersama, dan tamparan yang keras dan tajam bergema tanpa henti di gunung. Wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Ada pandangan yang tidak dapat dipercaya di matanya yang lebar. Serangan yang tidak dapat dijelaskan itu membuat Xiaoyan tertegun. Dia sebenarnya tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Bagaimanapun juga, dia tidak menyangka kedua wanita itu benar-benar akan menyerangnya dengan cara yang aneh. Terlebih lagi, kecepatan dan keganasan serangan itu tampaknya telah dilatih berkali-kali. Harus dikatakan bahwa kesepahaman diam-diam di antara wanita itu sungguh aneh hingga menakutkan. Kemudian, kedua wanita itu kembali terdiam. Setelah saling bertukar pandang, mereka bersiap untuk pergi. Namun pada saat inilah, sesosok manusia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dari pegunungan yang jauh. Dalam beberapa menit, sosok manusia muncul di depan kelompok Xiaoyan. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya. Kultivasinya adalah Daudi bintang 7 tingkat menengah. Dia mengenakan jubah kuning, dan ada lencana khusus di dadanya yang bertuliskan kata Gu. Ini adalah simbol lembah Labirinkin. Orang ini adalah seseorang dari lembah Labirinkin. Niat pembunuh langsung terpancar di wajah cantik Leng Bingsuang saat ia mengenali orang ini. Xiaoyan menghentikan Leng Bingsuang yang hendak menyerang. Niat membunuh di hati Leng Bingsuang tidak berkurang. Namun entah mengapa dia malah berhenti sesuai instruksi Xiaoyan. Meskipun dia dipenuhi dengan kebencian terhadap orang yang telah mengambil tubuhnya, dia akhirnya tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuhnya. Adapun dokter peri kecil, dia tidak tahu identitas orang yang datang dan tentu saja tidak bisa merasakan permusuhan. Terlebih lagi, mengingat tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia memiliki permusuhan. Adapun orang yang datang, dia tampaknya sudah punya target. Dia tidak datang untuk menemui Leng Bingsuang. Sebaliknya, dia datang untuk menemui pemuda berjubah hitam di barisan terdepan. Orang berjubah kuning itu berdiri 100 kaki jauhnya dari ketiganya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menembakkan kepingan giok ke arah Xiaoyan dari jauh. Ketika dia memastikan bahwa kepingan giok itu telah mendarat di tangan Xiaoyan, dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Mati! Namun saat orang berjubah kuning itu berbalik, Leng Bingsuang yang berada di belakang Xiaoyan tiba-tiba menyerang. Dia melemparkan telapak tangan ke udara. Sambil menahan amarah di dalam hatinya, dia langsung membunuh orang berjubah kuning itu. Xiaoyan tanpa sadar menelan ludahnya saat melihat pemandangan ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.